Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai viralnya sebuah surat arahan dari Ibu Megawati kepada kepala daerah, dalam hal ini Gubernur Bali Iwayan Koster. Nah, ini jadi heboh surat arahan Ibu Megawati ini. Kenapa? Nah, ini yang saya mau bahas ya. Sebelumnya kita tahu kan ada dua kepala daerah, yaitu Iwayan Koster yang sebagai Gubernur Bali dan Ganjar Pranowo yang Gubernur Jawa Tengah yang menyuarakan penolakan terhadap datangnya tim Israel di ajang Piala Dunia U20. Gara-gara itu Indonesia batal kan menjadi tuan rumah. Nah, padahal kedua kepala daerah ini harusnya tunduk kepada Presiden Joko Widodo yang mau Piala Dunia ini berlangsung, atau setidak-tidaknya tunduk kepada Menteri Dalam Negeri. Tetapi sepertinya keduanya menjalankan arahan dari partainya. Dalam hal ini ya pastilah Ibu Megawati, walaupun tidak ada pernyataan resminya. Nanti kita akan lihat dari kasus ini jelas dikatakan arahan Ibu Megawati dalam hal pariwisata ini. Oke deh, kita lihat ini ya beritanya di CNN. Nanti kita kaitkan lagi pendapat Iwayan Koster mengenai menolak kedatangan tim Israel. Nah, di sini kita lihat di CNN baru ini Rabu 31 Mei dikatakan Koster buka suara soal arahan Megawati gelar rapat pariwisata. Jadi ini pernyataan Pak Koster sendiri bahwa dia buka suara, bahwa dia mendapatkan arahan dari Ibu Megawati untuk menggelar rapat pariwisata. Nah, di sini di gambarnya itu ya, disebutkan Gubernur Bali Iwayan Koster bersama para bupati dan wali kota se-Bali saat melakukan konferensi pers di kantor Gubernur Bali Rabu 31 Mei. Ya, beritanya bilang Gubernur Bali Iwayan Koster buka suara soal surat undangan dirinya yang mewajibkan bupati dan wali kota di Pulau Dewata itu ikut rapat tanpa diwakili. Kan biasanya kalau rapat kan bisa diwakili, tapi ini diminta untuk tidak diwakili. Nah, rapat itu membahas pariwisata dan warga negara asing nakal sesuai arahan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Nah, Koster di sini mengkonfirmasi mengenai isi surat undangan yang viral tersebut. Dan Koster menilai instruksi Megawati menunjukkan kecintaannya serta keprihatinan Ketua Umum PDIP pada situasi saat ini. Nah, konfirmasi Koster ini bisa ditafsirkan banyak hal. Satu, artinya Pak Koster sendiri tidak cinta dan tidak prihatin pada situasi Bali dong. Dia kan sebagai kepala daerah, harusnya dia yang prihatin dan cinta kepada situasi saat ini. Ya kan kita tahu Bali belakangan ini kan banyak kasus kan yang dipicu oleh wisatawan maksud saya, mohon maaf, asing. Yang dari Rusia lah, dari apa, bahkan terakhir ada video wanita dari mana itu ya, Belanda ya, yang lagi ada tari-tarian, dia maju telanjang bulat. Dan banyaklah yang ribut, yang tidak menghargai waktu itu nyepi dan lain-lain. Dan kasus itu terus saja bergulir tanpa ada tindakan dari kepala daerahnya sendiri, yaitu Iwayan Koster. Kita nggak pernah lihat tindakan tegas kan. Adalah misalnya sekarang kalau turis asing kalau mau menyewa kendaraan bermotor harus begini begitu, tetapi tidak ada sesuatu hal yang tegas, ya tuntas gitu ya, nggak kelihatan dari Iwayan Koster sampai Ibu Megawati harus menunjukkan keprihatinan.
dan memberikan arahan. Jadi Iwayan Koster dianggap nggak mampu, kemudian diarahkan oleh Megawati. Ya, jadi ada dua ya. Satu, Iwayan Koster dianggap nggak mampu, jadi harus diarahkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati. Di sini memang Pak Koster bilang instruksi Megawati atau arahan Megawati itu menunjukkan kecintaannya dan keprihatinannya. Jadi seakan-akan dia mau menunjukkan yang prihatin itu cuma Ibu Megawati. Menteri Dalam Negeri nggak prihatin, Jokowi nggak prihatin. Ya nggak disebut secara eksplisit sih, tetapi secara tersirat bisa diinterpretasikan seperti itu. Cuma Megawati saja yang cinta dan prihatin atas situasi Bali saat ini. Maka diarahkanlah itu Koster. Oke, sampai situ dulu ya. Kita lanjut nih, nanti pokoknya menarik nih ya. Nah, berkaitan dengan surat yang viral ini menunjukkan tadi kan kepedulian dan kecintaan yang begitu tinggi dari Presiden kelima Ibu Megawati Soekarno Putri yang sangat prihatin melihat perkembangan wisatawan belakangan ini yang semakin marak adanya penodaan terhadap kesucian alam Bali dan juga tidak menghormati alam budaya Bali. Oke, ujar Koster saat konferensi pers usai rapat koordinasi bersama Bupati dan Wali Kota se-Bali di Gedung Wisata Sabah Denpasar Rabu 31 Mei. Ia juga mengaku diperintahkan Megawati untuk melaksanakan rapat koordinasi yang sebenarnya memang sudah diproses untuk menyiapkan surat edaran yang baru untuk aturan wisatawan mancanegara. Jadi Wayan Koster mengaku bahwa dia diperintahkan untuk melakukan rapat koordinasi. Pertanyaannya kenapa itu harus diinstruksikan sama Ibu Mega? Ya, kenapa enggak Wayan Koster sendiri yang berinisiatif menyelesaikan masalah di situ? Lagi pula, saya nggak yakin semua wali kota dan bupati di seluruh Bali itu orang PDIP loh. Tapi ini arahannya dari Megawati, Ketua Umum PDIP. Anda mulai ngerti kan maksud saya ya. Harusnya yang memberikan ini kan Mendagri dong. Atau Presiden langsung. Nah ini kan bisa ditafsirkan seperti yang saya sudah jelaskan. Bisa ditafsirkan, oh Mendagri dan Pak Jokowi nggak care. Yang care cuma Ibu Megawati. Nah atau kedua, negara. Saya udah langsung ngomong negara nih. Bali sekarang sudah menjadi negara bagian yang diinstruksikan, diperintahkan oleh Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati. Ini kan jadi presiden yang nggak baik ya. Bagaimana nanti kalau NTT diperintahkan oleh siapa ya? Ketua Umum partai yang mayoritasnya berkuasa di situ. Kemudian misalnya juga Jawa Barat ya. Nanti ada instruksi dari Ketua Umum partai yang menangnya banyak di Jawa Barat. Kan jadi aneh, jadi kayak praktek negara bagian. Jadi kepala daerahnya lebih mendengarkan ketua umum partainya ketimbang menteri dalam negeri atau presidennya. Nah, kembali nih sedikit dulu ya ke peristiwa Piala Dunia U20. Itu jelaslah, nggak mungkin, mohon maaf, seorang Wayan Koster memikirkan masalah nasional yang berhubungan dengan Piala Dunia, ya, bahkan internasional lah itu ya. Ya kalau Balinya aja harus diarahkan sama ketua umum partainya. Jadi jelas ya, itu keprihatinan saya juga gitu. Ya, kok bisa-bisanya cawe-cawe urusan nasional bahkan internasional di Piala Dunia U20. Sedangkan urusan pariwisatanya sendiri itu masih harus diarahkan, diinstruksikan oleh ketua umum partainya. Ini kan presiden yang nggak baik kan? Oke, jadi sudah mulai ngerti arahnya ya. Nah, kemudian di CNN juga dibilang bahwa ya, ini instruksi itu adalah sangat luar biasa. Pokoknya itu jarang ada tokoh nasional yang memiliki kepedulian langsung disampaikan kepada kepala daerah. Nah ini dia menimbulkan interpretasi yang macam-macam. Karena Pak Koster sendiri bilang arahan atau instruksi Megawati kepada dirinya selaku gubernur Bali itu sangat luar biasa. Amat jarang katanya ada tokoh nasional. Jadi cuma Megawati aja yang concern gitu. Itu kan bisa jadi pesan sponsor. Oke deh, aduh. Jadi buat saya katanya, mantap ini. Jadi buat saya apa? Arahan Ibu Megawati itu tadi luar biasa katanya.
Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Megawati Soekarno Putri yang begitu cinta dan peduli dengan Bali. Jadi Mendagri dan Presiden tidak peduli. Lah mestinya kepala daerah dong langsung tanpa harus diarah-arahkan, tanpa harus diinstruksikan oleh ketua umum partainya. Lah, Bali kan itu bukannya negara bagian PDIP kan? Itu adalah suatu provinsi yang dikelola dari pusat juga, walaupun dipercayakan kepada kepala daerah yang namanya gubernur koster. Masa diarahkan oleh ketua partai? Ini baru pertama kali terjadi gitu ya. Oke deh. Wah, nanti hasil rapatnya akan dilaporkan kepada Megawati bahwa Bali ini sedang proses penataan. Wih, keren dah ya. Keren. Nah, oke deh ya. Kita lanjut nih. Republika bilang bahwa yang tadi yang sudah saya bahas melalui berita CNN itu bukan perintah Jokowi. Nah, Koster akui kumpulkan kepala daerah atas arahan Megawati. Jadi seakan-akan Megawati yang concern, Jokowi nggak concern, kan bisa begitu kan? Bisa dong, ya kan? Ya, hasil rakornya ini akan dilaporkan kepada Megawati, keren. Nah, ini kita lihat nih. Wayan Koster tadi sekali lagi membenarkan isi undangan rapat koordinasi terkait pariwisata yang viral itu. Ia pun menyebut bahwa kegiatan itu digelar atas arahan Presiden kelima Megawati ya. Saya laksanakan rapat koordinasi karena arahan dan perintah Presiden kelima Megawati. Beliau sangat perhatian kepada pariwisata dan budaya Bali seperti disampaikan saat seminar Bali 100 tahun ke depan. Luar biasa ya. Luar biasa. Ya kita sudah tahu lah ya, suratnya kayak gitu mewajibkan para para bupati dan wali kota harus hadir tanpa diwakili ya. Ya sama lah isinya. Wah, ya di sini juga dia muji-muji bahwa jarang ada tokoh nasional, sama lah seperti tadi ya, yang memiliki kepedulian bahkan langsung disampaikan kepada saya sebagai kepala daerah, kira-kira gitu ya. Jadi saya berterima kasih sekali. Jadi jangan ditanggapi yang lain. Oke deh. Nah, dalam rapat koordinasi itu Gubernur Wayan Koster menerbitkan surat edaran nomor 4 tahun 2023 tentang tatanan baru bagi wisatawan mancanegara, yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Megawati Soekarno Putri yang turut memonitor kegiatan ini. Aduh, ini nggak salah saya baca beritanya ya. Sekali lagi ya, dalam rapat koordinasi itu Gubernur Wayan Koster menerbitkan surat edaran nomor 4 tahun 2023 tentang tatanan baru bagi wisatawan mancanegara yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Megawati Soekarno Putri yang memonitor kegiatan ini. Ya. Nah, di berita lain disebutkan surat itu hanya diberikan kepada Ibu Megawati, dilaporkan. Tapi Menteri Dalam Negerinya saja tidak dilaporkan. Begitu juga Jokowi nggak dilaporkan. Jadi Gubernur Bali ini reportnya itu kepada ketua umum partai gitu, bukan ke Menteri Dalam Negeri, bukan kepada Presiden. Wah, hebat ini. Saya mau jadi gubernur PDIP dong kalau begini lain kali ya. Cukup laporan ke Megawati ya. Mantap. Ya. Ya, di situ diaturlah bagaimana wisatawan memakai busana yang sopan, wajar, pantas dan gitu ya. Di tempat pembelanjaan dan tempat umum juga harus sopan kan. Sekarang ini kan ugal-ugalan gitu kan, wisatawan asing gitu ya. Wih, mantap ya. Apalagi ini beritanya lagi. Begitu juga kalau mereka berkendaraan, sewa kendaraan harus mentaati peraturan undang-undang di Indonesia. Iyalah, itu mah nggak usah disebut aja. Semua orang yang datang ke Indonesia kalau berkendaraan harus mengikuti peraturan undang-undang. Ya, nggak usah diatur lagi, itu otomatis. Anda mau tahu, Anda jalan-jalan lah ke Jepang gitu ya, Anda punya SIM internasional pun nggak berlaku di Jepang. Yang berlaku hanya SIM Jepang. Nah, Indonesia gampang gitu orang
pakai SIM internasional, SIM-nya dia gitu ya, boleh sewa mobil, sewa motor gitu ya. Tapi ya itu nggak usah disebut lah, itu memang sudah bagian dari peraturan yang harus dilaksanakan. Ya, di sini diatur juga tidak terpengaruh oleh obat-obatan terlarang. Itu mah sudah jadi undang-undang umum lah ya, nggak usah dibikin lagi. Oke deh, ya. Ya, mantap nih, mantap ya. Juga di sini wisatawan asing dilarang mengucapkan kata-kata kotor, kasar, berperilaku tidak sopan, membuat keributan. Lah itu mah nggak usah diatur juga. Kita kemana aja juga sama, ngomong sama orang mesti sopan gitu ya, nggak boleh kasar gitu ya. Tapi lucu juga ya kalau ada peraturan daerah melarang orang ya. Tapi ya oke deh, pusing saya gitu ya. Ya. Kalau melarang Wisman bekerja atau melakukan kegiatan bisnis tanpa memiliki dokumen resmi, itu pun nggak usah diatur pun sudah menjadi peraturan di mana-mana. Astaga, mantap ya. Ini menarik ya. Menarik. Nanti katanya akan dikomunikasikan kebijaksanaan ini kepada kedutaan besar negara-negara asing dan konsulat yang ada di Bali ya. Oke. Nah, kita lihat nih berita yang selanjutnya. Nah, ini lebih keras ini ya. Tak anggap Jokowi sebagai presiden. Gubernur Bali Iwayan Koster kumpulkan bupati atas arahan Megawati. Jadi dia lebih tunduk kepada ketua umum partainya ketimbang Pak Jokowi. Kira-kira begitu berita ini gitu ya. Wah, ini benar-benar menjadi sorotan beberapa media massa nih ya. Iya di sini ya. Bahwa surat yang dia berikan kepada para pejabat daerah ya ditulis itu atas perintah Presiden kelima Megawati, bukan Jokowi. Jadi surat undangan kepada para pejabat daerah, bupati dan wali kota ditulis ini atas perintah Presiden kelima Megawati, bukannya perintah Jokowi gitu ya. Aduh, mantap nih. Astaga ya. Lanjut deh nih. Kita lihat di bisnis.com. Nah, Wayan Koster kumpulkan kepala daerah di Bali atas arahan Megawati. Begini reaksi Komisi 2 DPR. Waduh, DPR pun akhirnya kepanasan juga nih ya. Jadi, Gubernur Bali ini yang mengumpulkan para wali kota dan bupati atas perintah Ketua Umum PDI Perjuangan, ya, di mana Wayan Koster menyurati para kepala daerah itu dengan kop surat Gubernur Bali dengan nomor B.00-22300-sekret. Sekret apa secret ya? Sekret ditulisnya ya. Dia ingin membahas perilaku pariwisata ya seperti yang tadi saya sudah sebutkan ya, yang kerap melanggar aturan pada Rabu 31 Mei 2023 sesuai perintah Megawati. Saya juga jadi bingung ya negara kita ini ya. Masa ketua partai bisa memerintahkan kepala daerah? Ini presiden yang tidak baik loh ya. Apa wewenangnya ketua umum partai meskipun dia adalah bekas presiden atau disebut di sini presiden kelima gitu ya. Nggak punya wewenang. Lah ini kan mestinya kan disikapi gitu ya sama Menteri Dalam Negeri dan juga harusnya Pak Jokowi bersikap ini. Dia harus menertibkan hal ini. Nggak bisa dong kepala daerah itu diperintah ya oleh bekas presiden. Harusnya diperintah oleh Menteri Dalam Negeri atau presiden itu sendiri. Bukan ketua umum partai. Lah bayangin nggak ya. Kalau misalnya ya saya nggak tahu ya, saya nggak hafal ya. Misalnya di NTT. NTT itu kalau nggak salah, saya lupa nih ya, ini contoh ya. Gubernurnya itu dari Nasdem kalau saya nggak salah. Masuk akal nggak tiba-tiba Surya Paloh sebagai ketua umum partai Nasdem menginstruksikan gubernur NTT itu untuk begini-begini? Ya nggak boleh dong. Nggak boleh dong. Yang menginstruksikan bukan ketua partai, kan ada aturannya. Menteri Dalam Negeri setidak-tidaknya atau presiden, bukan ketua partai. Jadi ya ini miris lah menurut saya ya. Ya mohon maaf ya. Kalau Anda nggak berkenan dengan ulasan saya atau saya ada salah di mana ya, Anda tulis saja di komen. Anda mau bully saya juga terserah gitu ya. Saya cuman concern saja kalau hal seperti ini presiden, menurut saya ini presiden buruk gitu ya. Kalau terus dibiarkan, bagaimana nanti setiap daerah
itu dikuasai oleh ketua umum partai yang mana gubernurnya berkuasa. Kacau kan? Jadi Indonesia bukan lagi NKRI, bukan lagi negara kesatuan Republik Indonesia. Itu akan menjadi negara bagian Bali, bagian NTT, ya, bagian Jawa Barat, bagian Jawa Tengah, bagian Jawa Timur, ya, bagian Kalimantan Tengah. Aduh, jadi negara bagian ini yang dikendalikan oleh ketua umum partai dari kepala daerah yang berkuasa. Lucu banget sekali, ya. Jadi ini saya sekaligus prihatin gitu ya. Semoga ini didengarlah ya sama Menteri Dalam Negeri dan Bapak Presiden Joko Widodo. Hal seperti ini menurut saya tidak boleh dibiarkan. Ini adalah sebuah preseden buruk. Karena kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia alias NKRI, bukan negara serikat yang terdiri dari sejumlah negara bagian yang masing-masing punya aturan sendiri, yang tidak tunduk kepada pusat. Oke? Itu saja deh dari saya, gemes saya gitu ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.